Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Mulyantika dari program studi ilmu keperawatan Universitas Katolik Musikalitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep teori dan terapi komplementer pada kasus COVID-19 atau coronavirus. Jangan lupa disaksikan, di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari COVID-19 atau coronavirus itu sendiri. Di mana penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Itu menurut WHO 2020. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan sampai kematian. Itu menurut Dani and Yogi 2020. Baiklah, selanjutnya yaitu masa inkubasi dari virus ini. Masa inkubasi dari COVID-19 adalah 1-14 hari pada umumnya terjadi di hari ketiga sampai hari ke-7, yaitu di mana tanda dan gejalanya demam, kelelahan, dan batuk kering, di mana itu merupakan tanda umum infeksi dari virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya yaitu patofisiologi atau perjalanan penyakit dari virus corona ini sendiri, yaitu orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang lain melalui percikan dari hidung, mulut yang keluar saat terjangkit COVID-19 ini batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan itu kemudian jatuh ke benda-benda di permukaan sekitar kita. Nah, orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, maka dapat beresiko terjangkit COVID-19 ini. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk dan dengan percikan dari saluran pernapasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang yang sakit dan selalu menggunakan masker. Selanjutnya yaitu cara penularan virus, yaitu melalui berbagai cara, di mana yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID, misalnya bersentuhan atau langsung berjabat tangan. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang bisa muncul akibat terjangkit COVID-19 ini yaitu demam, suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk dengan atau tanpa adanya sputum. Yang keempat, infeksi saluran pernafasan bawah. Yang kelima, letih. Yang keenam, sesak nafas atau mengalami kesulitan bernafas. Yang ketujuh yaitu nyeri tenggorokan. Yang kedelapan, tidak nafsu makan. Yang kesembilan, diare. Yang ke-10, mual dan muntah, atau bahkan bisa menimbulkan gejala dari penyakit-penyakit umum lainnya lagi. Nah, di mana faktor resiko yang terkena COVID ini yaitu lansia dan orang-orang yang sudah memiliki keadaan medis sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, dan diabetes, maka lebih beresiko terjangkit COVID-19 ini. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, pemeriksaan antigen atau antibodi, di mana IgM dan IgA dilaporkan terdeteksi mulai dari hari ketiga sampai hari ke-6 setelah onset gejala. Sementara IgG mulai muncul yaitu 10 atau 18 hari setelah onset gejala. Yang kedua yaitu pemeriksaan virologi.
di mana pemeriksaan ini metodenya dianjurkan untuk deteksi virus, yaitu aplikasi asam nukleat dengan RRT atau PCR dan dengan sequencing. Sampel dikatakan positif bila RRT dan PCR positif pada minimal 2 target genom, atau RRT atau PCR positif beta coronavirus. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan spesimen. Spesimen diambil dari 2 lokasi, yaitu dari saluran napas atas atau swab nasofaring atau orofaring, dan selanjutnya yaitu saluran napas bawah, yaitu dari sputum atau aspirat endotrakeal. Sampel diambil selama 2 hari berturut-turut untuk orang PDP dan orang ODP. Pada kontak erat resiko tinggi, sampel diambil pada hari ke-1 dan hari ke-14. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari coronavirus ini pada masyarakat yaitu yang pertama, seringkali mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, karena ini dapat membunuh virus di tangan kita. Yang kedua yaitu jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang batuk dan bersin, karena ketika batuk atau bersin orang mengeluarkan percikan dari hidung, mulut, dan percikan ini dapat membawa virus corona itu sendiri. Jika jarak terlalu dekat, maka akan beresiko menghirup percikan tersebut. Yang ketiga yaitu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan kemungkinan benda itu terjangkit virus COVID-19 dan dapat menempel di tangan kita. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ke mata, hidung, dan mulut yang dapat menjadi titik masuknya virus corona itu ke dalam tubuh kita sendiri dan akhirnya kita akan menjadi sakit. Yang keempat yaitu pastikan orang-orang di sekitar mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku dilipat. Nah, atau menggunakan tisu atau batuk maupun bersin dan segera buang tisu tersebut ke tempat barang bekas. Nah, karena percikan dapat menyebar virus, dengan mengikuti etika batuk dan bersin dapat melindungi orang-orang di sekitar kita untuk tidak tertular COVID-19. Dan yang kelima yaitu selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi dari coronavirus atau COVID-19 ini yaitu yang pertama ARDS, shock septic, myokarditis, dan yang terakhir yaitu kerusakan hati, bahkan bisa menyebabkan kematian. Perkenalkan, saya perawat Dwi Mulyantika dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Baiklah Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan praktik teknik relaksasi nafas dalam atau disebut dengan slow death breathing. Nah, tujuannya untuk mengatasi sesak nafas, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga untuk mengatur pola nafas agar menjadi lebih teratur ya Bu. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai ya Bu. Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya dan mengikuti gerakan yang saya berikan ya Bu. Baiklah, pertama kita duduk relax. Selanjutnya, tangan sebelah kanan ini diletakkan di bawah tulang rusuk atau di perut. Tangan kiri menyilang di depan dada. Nah, kita menarik nafas panjang melalui hidung selama 4 detik. Kemudian nafas tersebut ditahan selama 2 detik. Setelah itu, nafas itu kita keluarkan secara perlahan melalui mulut ya Bu. Sebelum melakukan tarik nafas, kita buang dulu nafas kita melalui mulut ya Bu. Selanjutnya, kita tarik nafas selama 4 detik dan ditahan 2 detik. 1, 2, 3, 4. Ditahan selama 2 detik. 1, 2, dan dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Bagaimana Ibu untuk gerakannya dan tekniknya? Apakah bisa dimengerti? Bagaimana kalau kita ulang 1 kali lagi ya Bu, biar lebih paham?
kita duduk rileks. Tangan kanan diletakkan di perut di bawah tulang rusuk dan tangan kiri menyilang di depan dada. Sebelum kita menarik nafas, kita buang dulu nafas melalui mulut. Terus kita menarik nafas panjang melalui hidung selama 4 detik. Kemudian ditahan selama 2 detik dan dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Kita mulai menarik nafas ya Bu. 1, 2, 3, 4. Ditahan selama 2 detik. 1, 2, dan dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Baiklah Ibu, itulah teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi sesak nafas pada pandemi COVID-19 ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam? Lapang sekali. Baiklah Ibu, kalau begitu sekian yang dapat saya ajarkan. Sekian dan terima kasih.